Pemirsa, pemerintah memotong 3 hari libur panjang Natal dan akhir tahun. Namun pengusaha di bidang pariwisata meminta Presiden untuk memikirkan ulang rencana ini. Saat rapat terbatas dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk memperpendek libur panjang saat akhir tahun. Berdasarkan pengalaman pada libur panjang akhir Oktober lalu, angka positif COVID-19 naik hingga 22%. Di tengah rencana ini, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA menyatakan keberatan. Pengurangan libur akhir tahun dinilai akan memperlambat pemulihan ekonomi daerah maupun nasional. Nah, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Haryadi Sukamdhani, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Selamat siang, Pak Haryadi. Ya, selamat siang Mbak Stefani, Mbak Deta. Pak Haryadi, seperti apa tanggapan dari PHRI terkait rencana pemerintah memotong libur panjang akhir tahun? Ya, memang tentunya kalau dari sisi sektor pariwisata meminta pemerintah untuk meninjau kembali ya, karena memang dari sisi libur atau cuti bersama ini kan sudah direncanakan jauh-jauh hari ya, apalagi ini juga merupakan pergeseran dari cuti bersama saat hari raya Idul Fitri digeser ke Desember, sehingga banyak harapan dari pelaku sektor pariwisata untuk bisa mendapatkan perbaikan dari sisi pendapatan di bulan Desember. Namun demikian juga kami bisa melihat bahwa kekhawatiran ini juga karena ASN atau aparatur sipil negara itu juga merupakan kelompok yang penerima gajinya itu tidak terpotong, Mbak. Jadi daya belinya itu cukup bagus. Ini juga yang dikhawatirkan kalau dipotong mereka mengurangi perjalanannya, demikian. Baik, tapi yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah penularan COVID-19 yang ditakutkan meningkat jika ada libur panjang. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang itu juga salah satu yang harus dipikirkan bersama. Jadi kalau kami melihat kalau dari sisi okupansi hotel ya, saya bicara sektor okupansi hotel dan restoran itu memang sangat di dalam kaitan dengan meningkatnya pandemi ini juga jadi masalah. Jadi sebetulnya Mbak, yang kita khawatirkan itu bukan hanya dari sisi pemotongan hari atau cuti bersamanya, tapi yang justru yang kita khawatirkan itu adalah di sisi meluasnya pandemi ini. Jadi kalau ini kasusnya naik, itu juga bisa menjadi pemicu untuk orang membatalkan perjalanannya. Itu juga satu yang dipikirkan. Jadi kalau ditimbang itu Mbak ya, antara potong hari libur dengan pandeminya, justru menurut pandangan kami yang pandemi yang justru berisiko besar untuk menurunkan minat orang untuk melakukan perjalanan. Karena juga menyangkut masalah keselamatan jiwa ya. Pak Haryadi, sejauh ini apakah peningkatan pemesanan hotel untuk akhir tahun ini sudah mulai terlihat? Sudah, jadi begini Mbak, jadi peningkatan pemesanan kamar hotel itu juga seiring dengan peningkatan pemesanan tiket pesawat. Jadi tiket pesawat ini kan juga naiknya juga cukup signifikan ya. Beberapa minggu lalu Direksi Garuda menyampaikan bahwa terjadi pemesanan untuk liburan akhir tahun itu sampai dengan 75.000 seat. Dan juga maskapai yang lain yaitu AirAsia juga mengumumkan mereka sudah naik sampai 20.000 seat. Jadi kalau kita lihat tren ini, tren yang menarik karena biasanya masyarakat Indonesia itu kalau pesan tiket itu adalah last minute ya, mendekati hari libur baru mereka pesan. Ini di jauh-jauh hari sudah pesan. Jadi kita berharap kenaikan ini akan tetap berjalan dengan sesuai rencana. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Haryadi dan terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.